at-tarhibu min mashil hasa wa ghairihi fi wata'is sujud. Peringatan agar kita ini tidak mengusap kerikil atau yang lainnya yang menempel, apakah itu di jidat atau di tempat sujud. Ini gambarannya sepertinya bukan di saat Anda sholat di sajadah. Sholat itu kan gampang di mana saja. Bisa saja terjadi saat Anda di perjalanan, lalu Anda sholat di hamparan, di atas padang pasir. Kemudian pasirnya kurang rata. Apakah perlu kita meratakannya sambil kita melakukan sholat? Ini dulu. Makanya kita dijawab bahasanya itu makruh. Kemudian di saat di jidat saya tiba-tiba ada nempel kerikil, apakah boleh saya usap biar bersih atau tidak? Nah ini pembahasannya di situ. Ada hubungannya dengan sebelumnya, kekhusyuan di dalam sholat sebetulnya ini. Sehingga para ulama mengatakan kamu bersih-bersih tempat sujudmu itu makruh. Karena apa? Iseng. Mau lagi sholat kok bersih-bersih. Kalau bersih-bersih ya sebelum sholat. Waktu sholat khusyuk dengan Allah. Waktu sholat sambil bersih-bersih begini. Biarpun tidak membatalkan. Disebutkan di sini. An Mu'aykib radhiyallahu taala anhu, dari Sayyidina Mu'aykib, anna Nabi bahasanya baginda Nabi Muhammad SAW qala la tamsahil hasa, jangan engkau mengusap kerikil-kerikil. Diserupakan dengan kerikil sesuatu yang secara zahir adalah mengganggu di saat kita sholat. Wa anta tusalli, dan engkau melakukan sholat. Fa in kunta la budda, kalau engkau harus melakukannya karena mungkin ganjel banget, ganggu banget, pas kena jidat kita di kerikil kok sakitnya luar biasa, jerep, Masya Allah. Nah ini boleh, tapi sekali saja, supaya tidak digolong Anda sebagai orang yang iseng. Wahidatun tusawwa al-hasa atau tusawwi al-hasa, engkau meratakan dengan singkat, tusawwi al-hasa, jadi sekali usapan yang bisa meratakan tempat sujud tadi atau menghilangkan sesuatu di jidat kita. Jadi kalau ada sesuatu lebih baik Anda biarkan. Jika Anda harus menghilangkannya dan mengganggu, cukup sekali. Kata kalau Imam Nawawi dalam satu riwayat disebutkan jika tanpa ada udzur makruh. Kalau ada udzur, misalnya sakit sekali, menyakit mengganggu, ya sudah diusap, tapi sekali saja. Jadi sekali itu diizinkan. Jadi sekali tidak makruh. Sekali tidak makruh kalau ada udzur tadi. Sehingga bukan hanya sekali pada akhirnya, 2 kali pun juga menjadi tidak makruh karena ada udzur. Tapi kalau 3 kali berturut-turut membatalkan, misalnya 1, 2, 3, karena ini anggota besar yang kita gerakkan. Nah kalau kita pahami tujuannya hadis ini dihadirkan adalah menghantarkan kekhusyuan anggota tubuh kita di dalam melakukan sholat, agar kita tidak melakukan iseng. Di sini tidak disebutkan, kita perlu menambahkan juga, misalnya waktu Anda membaca doa kunut, dalam semua panjatan doa disunnahkan Anda mengusap wajah Anda setelah doa. Kecuali waktu doa kunut, Anda tidak usah mengusap wajah Anda dengan tangan Anda. Karena di dalam sholat hendaknya kita banyak menghindari gerakan-gerakan yang nggak ada hubungannya dengan sholat. Maka Wassallallahu alaihi wasallam Muhammad bin Nabil Ummi wa ala alihi wasallam sudah selesai. Nggak usah diusap wajah. Mengusapnya adalah makruh. Karena khawatir terjadi gerakan-gerakan, 3 gerakan. Sebab kalau tangan ini 2. Ini 2, 1, 2. Nanti tambah kepala 3, bisa batal sholatnya. Cuman kita tidak perlu, jangan terlalu nakut-nakuti orang juga. Dikit-dikit batal. Kita beritahu itu ilmunya. Idza qama ahadukum fi sholati falam yamsahil hasa fa innal marhamata tuwajihu, yani kalau dalam satu riwayat, kalau dalam keadaan sholat jangan sampai sibuk tanganmu membersihkan kerikil-kerikil yang mengganggu yang ada di jidatmu atau yang ada di tempat sujudmu. Kenapa? Sebab rahmat itu lagi bersamamu, engkau itu lagi berhadapan dengan rahmat. Kenapa? Engkau lagi khusyuk dengan Allah, dengan rahmat, artinya kau berhadapan dengan rahmat. Jangan sampai kau berpaling. Seperti sebelumnya kan bab tolah toleh, biarpun tidak membatalkan, ya jangan tolah toleh, tapi itu makruh. Karena kita lagi menghadap kepada Allah, khusyuk-khusyuk, bagaimana kita tolah toleh.